Tuhanku, Diki pengen banget punya IPK tinggi. Terus ya Allah, banyakkanlah uang Diki ya Allah. Soalnya uang kosan Diki udah nunggak 4 bulan ya Allah. Aku pengen banget ya Allah jadi orang kaya. Terus bisa bayar uang kosan biar nggak terusir dari sini ya Allah. Diki kamu tumbenan banget ngedoa kenceng banget sampai kedengeran keluar loh. Ih biasanya juga jarang begini, emang kenapa sih? Jadi gini Syera, Diki tuh mau diusir dari kosan ini. Soalnya udah nggak bayar 4 bulan Syera. Aduh, terus kenapa doanya harus kenceng-kenceng kayak gini? Kan gini ya, kenapa Diki kencang-kencang itu biar langsung terdengar ke langit 7. Katanya itu kan doa biar terkabul itu harus kencang-kencang Syera. Biar kedengar, terus ke tetangga mana tahu dapat bantuan. Aduh itu masih malah simpatik orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ini ada Ustadz. apa ini? Aduh Pak Kok Ustadz. ngobrolannya kedengaran sampai ke belakang? Iya Pak Ustadz, Diki tuh gak bisa bayar uang kosan. Terus IPK Diki turun Pak Ustadz gara-gara mikirin uang terus. Terus Diki tuh doa biar bisa ke langit ke-7 Pak Ustadz. Waduh. Gitu. Padahal ya dia tuh doanya cuma ada maunya doang Pak Ustadz. Jarang banget dia berdoa. Emang gak boleh Pak Ustadz? Ya, Gitu. gimana ya sampai lupa nih sapa pemirsa di rumah. Dan halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Kali ini ditemani dengan aku Seira dan rekan aku yang ganteng hijau meong ini. Aduh, siapa? dan saya Diki Rizky Ramadan Siregar. Dan tentu aja ada spesial guest kami nih, tamu spesial kita yaitu siapa Kang Diki? Pak Ustadz atau yang bisa dipanggil Kang Wawai. Waduh, gimana Assalamualaikum. kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya masih dalam proses penyembuhan, tapi sampai mendengar ini ribut-ribut. Iya Pak Ustadz. Gimana? Tadi tuh saya tuh pengen doa kenceng-kenceng Pak Ustadz supaya kedengar sampai langit ke-7 Pak Ustadz. Terus kedengar tetangga biar dibantu. Kan katanya doa tuh biar terkabul ya Pak Ustadz. Iya, Terus saya doa gitu kenceng-kenceng biar kedengaran tetangga biar bantu uang kos saya. Terus gimana biar juga kedengaran biar IPK saya naik Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Gimana? Emang boleh Oke. kayak gitu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Kang Diki, ya, terkait doa. Doa itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Bolehkah kita meminta ketika kita sedang ada butuhnya? Ya memang harusnya begitu. Apakah itu jadi masalah? Tidak masalah. Boleh meminta seperti itu. Tetapi tentu saja ajaran agama mengajarkan kepada kita berdoa itu bukan hanya ketika waktu-waktu tertentu saja. Tetapi kita disarankan untuk mendawamkan. Apa mendawamkan itu? Mengkonsistenkan berdoa. Jadi ketika bangun tidur kita berdoa, memulai aktivitas kita berdoa, pas proses aktivitasnya kita berdoa, bahkan setelahnya pun kita berdoa. Oh kayak gitu, jangan pas ada maunya aja. Kira nih. saya ada maunya aja Pak Ustadz, soalnya kan kadang kita beraktivitas tuh suka lupa waktu, nggak sempat gitu Pak Nah Ustadz. itu. Jadi doa itu gini, doa itu bentuk komunikasi kita dengan Allah. Kita sebagai manusia itu kan biasa berkomunikasi. Komunikasi dengan manusia, komunikasi dengan Allah. Nah kalau dalam komunikasi ini kan kita kalau butuh, kalau ingin dekat, atau kalau sudah dekat gitu. Betul Pak Ustadz. Komunikasi kan gitu. Iya betul Pak Ustadz. Kalau kita butuh baru komunikasi, kita WA tuh kawan kita. Betul. Iya. Kita tanya kabarnya. Kabarnya baru pinjam uang. Ah, Biar tidak putus silaturahmi katanya pinjam 100 Pak Ustadz. itu ya. Kalau kita jauh, ingin dekat, maka kita komunikasi. Kalau kita sudah dekat, komunikasinya kan lebih intens lagi. Betul Pak Nah Ustadz. begitu juga dengan Allah. Tetapi tentu saja tadi tuntunan agama mengajarkan kepada kita ketika berdoa itu ya dikonsistenkan. Kenapa? Karena itu yang akan memperkuat hubungan kita dengan Allah. Sama kan kita juga ketika berkomunikasi dengan saudara kita, kawan kita, semakin dekat kan semakin sering berkomunikasinya. Betul. Bukan hanya pas butuh saja gitu. Namanya kawan sejati kan akan selalu seperti itu. Nah kita bukan lagi berkawan dengan Allah itu. Tetapi
menunjukkan ekspresi kerinduan jiwa kita kepada Allah. Oh, seperti itu doa itu. Ternyata Ya. seperti itu ya. Nah Pak Ustadz tadi Diki ini teriak-teriak kenceng. Emang diperbolehkan ya Pak Ustadz kalau berdoa kenceng banget Nah, katanya? boleh nggak Pak Ustadz? Ya. Jadi Rasulullah pernah berjalan dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertakbir. Ya. Dan para sahabat pun bertakbir kencang sekali. Allahu Akbar. Kemudian meminta kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Tuhan yang kalian minta itu ada dekat bersama kalian. Dia tidak tuli. Jadi tidak perlu teriak-teriak seperti itu karena dia maha mendengar. Nah makanya di antara adab dalam berdoa, menurut tuntunan para ulama termasuk juga di sana ada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di antara salah satu etika dalam berdoa adalah menggunakan bahasa yang santun yang disampaikan dengan lemah lembut. Lemah lembut, jangan, ya, jangan teriak kenceng. Tapi jangan banget. lebay juga ya. Ya Allah gitu ya. Kan katanya makin kasihan orang tuh makin memberi. Betul. Allah juga seperti itu ya Pak Ustadz. Gimana nih? Gimana itu Pak Ustadz? Ya, jadi gini, apakah kita ketika berdoa itu harus dengan nada yang lirih? Iya. Tetapi tidak perlu dibuat-buat ya. Kita jangan menyamakan kita meminta kepada manusia dengan meminta kepada Allah. Betul. Karena ada perbedaan di sana. Betul Pak Ustadz. Ya. Jadi biasa saja, nadanya biasa saja, tetapi tidak keras gitu ya. Dalam Al-Quran itu dikatakan tadarruan wa khufya. Artinya merendahkan, lembut ketika berbicaranya, lembut ketika memintanya, dan juga tidak perlu jadi puisi ya. Oh, Betul. nggak boleh gitu Pak Nah, Ustadz. jangan Jadi juga harus dari hati ya. dari Betul, hati saja, betul. mengalir saja Mengalir ketika saja. berdoa itu. Artinya nggak perlu kita jadi baca saja ketika berdoa kok jadi malah jadi baca saja gitu. Ya. Jadi dari hati saja, apa yang keluar dari hati itu biasanya mengalir dengan sendirinya. Makanya nanti Kang Diki kita akan melihat doa ini akan efektif ketika landasannya adalah keimanan. Keimanan. Jadi kuantitas dan kualitas doa seseorang itu sangat dipengaruhi oleh keimanannya. Semakin kuat kualitas keimanannya, semakin baik kualitas keimanannya, maka akan semakin baik kualitasnya dan semakin banyak kuantitasnya. Oh, begitu Pak Ustadz. Gitu. Baru tahu. Tapi kalau doa diselingin sama nazar gitu Pak Ustadz. Misalnya pemirsa di rumah kan. Ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya nanti aku bagi-bagikan ini orang-orang. sering kayak Itu gitu boleh ya. nggak Pak Ustadz? Boleh, Oh boleh. boleh. Artinya ketika kita berdoa karena ada sesuatu nazar yang ingin kita ucapkan, ingin kita implementasikan, wujudkan gitu ya. Ya Allah, aku ingin bisa umroh misalkan. Nah kalau aku bisa umroh, maka aku akan mengajak yang lain juga untuk berangkat umroh. Iya Pak Ustadz. Nah misalkan Kang Diki ingin umroh nih. Kalau saya bisa umroh, saya mau ngajak Kang Wawai untuk umroh juga deh gitu. Udah gitu Amin, ya keliling Allah. dunia lah gitu Iya ya. Pak Ustadz. Bisa. Gitu. Ngomongin soal doa nih Pak Ustadz. Tadi kan ada yang sering ngomong katanya ucapan adalah sebuah doa. Ya. Nah kalau misalkan ada sih Pak Ustadz perbedaan antara doa dan harapan biasa yang cuma Ya. diucapkan gitu. Kira-kira ada nggak? Secara substansi sebenarnya berbeda antara doa dengan harapan dan keinginan. Itu ada perbedaan. Kenapa? Tadi saya katakan landasan dalam berdoa itu adalah keimanan. Kita ada keyakinan di sana, ada keikhlasan dan juga ketulusan untuk menerima jawaban dari doa yang kita panjatkan. Sementara harapan kan tidak selalu terikat dengan keimanan. Betul Pak Ustadz. Saya mau pengen ini aja gitu ya. Saya mau ingin itu aja gitu ya. Jadi tidak selalu harapan itu sejalan dengan doa. Karena tadi prinsip doa itu secara substansi landasannya mesti keimanan. Kalau di sana hanya sekedar ucapan saja itu tidak bisa masuk dalam kategori doa. Karena itu nanti doa itu ada etikanya ya. Oh jadi nggak sembarangan ya Pak Ustadz. Sembarangan, ada adabnya. Kita kan meminta ke orang tua juga pasti ada adabnya, ada Iya, etikanya, betul, Pak ada Ustadz. tempatnya gitu ya. Betul, Pak Betul. Ustadz.
Tidak mungkin kan ngobrol, mah pengen ini gitu ya. Pengen ini, iya Kita betul. apa dulu gitu ya, mengantar segala macam. Jadi doa juga seperti itu. Ada etika, ada adab, landasannya adalah keimanan, maka itu masuk dalam kategori doa. Gitu. Masya Allah. Bisa Jadi sekali ternyata ya. Diki salah tadi ya, kuat-kuat doanya. Aduh, kirain Diki bakalan bisa kedengar ke langit 7. Dapat dalam hati juga gak apa-apa ya. Pak Nggak Ustadz ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan nada liri juga katanya gak apa-apa. Dan Nggak tentunya apa-apa, tadi Masya ada Allah. etikanya. Tapi Betul, sebenarnya Masya tadi Allah. yang dilakukan oleh Kang Diki juga tidak bisa dikatakan salah 100%. Oh, Karena bisa ketika ya? Kang Diki seperti itu, artinya Kang Diki mengenali batasan dirinya. Dan ketika mengenali batasan dirinya ada ketidakmampuan, kemudian mengalihkan itu kepada aspek spiritual dalam Betul. bentuk doa, maka di sana ada kebaikan. Tinggal kemudian ditingkatkan lagi, dikonsistenkan lagi doanya. nah ini yang buat Gitu. penasaran pemirsa ini cara meningkatkannya Iya, gimana. Dan etikanya tadi Betul dikasih banget. tapi sayang Jadi, sekali. oh kenapa Syera? Ada yang mau lewat nih, Wah. jadi ditahan dulu untuk pemirsa di rumah ya. Dan seperti biasa bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya mengenai seputar pertanyaan agama Islam mungkin ya. Betul. Boleh banget langsung aja kontak ke nomor 081394477912. Dan tetap di sini bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.